Oke, puji Tuhan, saya bersyukur sekali kita semua bisa kembali hadir, berkumpul dalam keadaan sehat. Kita datang bersama-sama, kita mau sembah puji Dia, kita sama-sama mengalami Tuhan, amin. Oke, mari kita siapkan hati kita. Kita dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas setiap kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, yang selalu menyertai dalam kehidupan kami Bapa. Di setiap harinya Bapa, Bapa selalu bersama-sama kami, menemani kami Tuhan dalam kehidupan ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, menjadi milik kepunyaan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini Tuhan, kami terus bisa mendekatkan diri mengalami Engkau Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Bapa semakin besar dalam kehidupan kami Tuhan, semakin besar dalam diri kami Tuhan. Saya undang kita semua menyembah, kita semua dengan ucapan syukur kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau yang ajaib, Engkau yang hebat. Kami sembah Engkau Tuhan. Biarlah setiap syukur, pujian dan hormat hanya bagi-Mu. Engkau kami agungkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, kami sembah, kami inginkan Engkau. Haleluya, haleluya. Engkau yang segalanya dalam hidup kami, selamanya kami butuhkan Engkau, oh Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami dekatkan diri padamu, kami datang hadir padamu Tuhan. Kami sembah, kami sembah. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib,
Saya undang kita semua balik berdiri. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti cinta-Mu sungguh amat besar dalam kehidupan kami. Dan jika hari ini Bapak kami belum betapa sadarnya, betapa besarnya kasih-Mu, cinta-Mu pada kami Tuhan, buat kami paham Tuhan, buat kami mengerti ya Bapak, berikan kami pengertian Bapak, bahwa Engkau sangat amat mencintai kami Tuhan, dan Engkau sangat amat besar dalam kehidupan kami Tuhan. Dan selama-lamanya ya Bapak kami membutuhkan Engkau ya Bapak. Dan kami bersyukur ya Bapak, sekarang kami menjadi kepemilikan Kau Tuhan. Dan hari ini kami mau sama-sama datang kepadamu Tuhan, menaikkan sorak-sorai kami Tuhan, memuji dan memuliakan Kau Tuhan. Terima kasih Bapak. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Siap bersorak-sorai bagi Tuhan, amin. Amin. Sebelumnya tos kanan kirinya dong. Halo, shalom. Kamu ganteng banget, kamu cantik banget. Kita percaya Roh Kudus selalu hadir bersama kita, amin. Aja
Haleluya. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis apa? Kita buat iblis menang, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menandai Tuhan. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menandai Tuhan. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menandai Tuhan. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Katakan, nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya, berikan kemuliaan Tuhan. Oke, saya persilakan Bapak Ibu Saudara kembali tempat duduknya. Terima kasih Bapak. Tiba saatnya kita mau masuk ke firman. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk tentunya bisa menerima setiap firman yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Dan sebelum itu, saya undang kita semua untuk jika pujian kita nyanyi dan bersorak bagi Dia. Yesusku penyelamat. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari
bersorak. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk dan bergelora, mendengar suara-Mu Tuhan. Aku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Sekali lagi katakan, oh, nyanyi dan bersoraklah, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan, bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Amin. Ku bersuka atas perbuatan selamanya Tuhan. Kami mengasihi Engkau Yesus. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada pada. Sekali lagi katakan, tiada janji seperti yang. Sekali lagi, tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, kami percaya Tuhan, tidak ada janji yang besar, janji yang digenapi. Hanya janji Tuhan sajalah yang menjadi jaminan bagi setiap kami. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang senantiasa menepati janji-janjinya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami datang beribadah. Kami rindu akan Engkau. Kami datang menyembah Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami percaya Bapa, persekutuan kami dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu yang senantiasa lapar dan haus akan Tuhan. Dan pada saat kami mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari Tuhan buka mata rohani kami, celingkan Tuhan, buka telinga rohani kami untuk mendengar. Jadikan telinga kami sebagai telinga seorang murid yang sungguh-sungguh mendengar apa yang Engkau mau sampaikan bagi kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau buka hati untuk pekerjaan firman Tuhan dan pekerjaan Roh-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, bahkan hamba yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Hamba bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Biarlah Engkau yang menyembunyikan hamba di belakang salib-Mu Tuhan. Hanya nama Yesus Kristus Tuhan
yang ditinggikan. Terima kasih Bapa, berbicaralah ya Tuhan, sebab kami hamba-hambamu siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kita semua yang siap mendengarkan firman, bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, Tuhan luar biasa, amin. Tuhan setia, Tuhan mengasihi setiap kita yang sungguh-sungguh beribadah dan mengasihi, mencari Tuhan. Oke, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, di minggu pertama bulan April, ya, kita bersyukur kita boleh lewati hari demi hari bersama dengan Tuhan. Kita lihat perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat di tengah-tengah kita, ya. Oke, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan membagikan firman Tuhan dengan tema iman dan penderitaan. Amin. Mari sama-sama katakan iman dan penderitaan. Kayaknya penderitaan agak sulit diucapkan. Kayaknya agak berat gitu ya. Kalau ngomong penderitaan, Bapak, hidup ini udah pahit, apalagi nih ngomong penderitaan gitu ya. Oke, tapi saya percaya kalau kita mendengar kebenaran firman itu akan memerdekakan kita. Amin. Jadi kita akan pulang dari tempat ini tidak menjadi orang yang terus-menerus menderita dengan pola pikir yang salah, tapi kita menjadi orang yang sekalipun mengalami penderitaan menjadi orang-orang yang menang. Amin. Oke. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Saya baca perikopnya. Perikopnya adalah iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Oke, saya akan baca ayat 10, Bapak Ibu Saudara baca ayat 11. Selanjutnya kita akan bergantian sampai dengan ayat 17. Oke ya. Dari ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah mengikuti penganiayaan dan sengsara yang telah kuderita di Antioquia dan di Ikonio dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku dari. Ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka disesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Oke, Bapak Ibu Saudara, ada saat dalam hidup kita mengalami penderitaan. Amin. Baik itu ada yang penderitaan ringan, sedang, berat yang kita alami. Nah, suatu kali ada orang yang bertanya kepada saya. Dia bertanya begini, Pak, mengapa ada orang Kristen, dia cerita berdasarkan pertanyaan temannya. Dia bilang begini, mengapa semenjak jadi orang Kristen, hidupnya itu banyak mengalami masalah, bahkan banyak mengalami penderitaan. Ya.
Bapak Ibu Saudara, yang kita perlu tahu dan mengerti bahwa penderitaan itu adalah hal yang biasa terjadi dalam hidup kita. Amin. Saya ulang. Penderitaan itu adalah suatu hal yang biasa terjadi dalam hidup kita. Apapun agama kita, apapun kepercayaan dan keyakinan kita, kita tidak lepas dari yang disebut dengan penderitaan. Jadi bukan berarti kalau kita sudah masuk Kristen, sudah jadi orang percaya, sudah jadi milik Tuhan, maka kita tidak akan mengalami penderitaan. Enggak. Amin. Karena penderitaan itu adalah hal yang biasa yang dialami oleh semua manusia dalam kehidupan mereka. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, jadi intinya begini, Tuhan nggak pernah berjanji untuk melepaskan kita, untuk kita tidak mengalami penderitaan. Betul? Ada lagunya kan? Lagunya begini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Ya, amin. Jadi Tuhan tak pernah berjanji bahwa sejak kita jadi orang Kristen maka penderitaan itu akan lari dari hadapan kita. Bahkan malah mungkin penderitaan itu makin bertambah-tambah dan bertubi-tubi terjadi dalam kehidupan kita. Alasannya bisa macam-macam. Bisa jadi kan hukum tabur tua itu berlaku ya. Orang yang menabur baik, dia akan menuai baik. Tapi waktu dia mungkin belum mengenal Tuhan, ya sebelum dia menjadi Kristen, orang percaya, dia sudah berbuat jahat sepanjang hidup. Maka apa yang dia tabur, dia harus tuai. Akhirnya dia mengalami kesulitan, kesukaran, penderitaan yang begitu berat yang dia alami. Tapi Bapak Ibu Saudara, perbedaannya, ini yang penting. Semua orang mengalami penderitaan. Tapi kita sebagai orang Kristen, orang percaya, waktu mengalami penderitaan, kita percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan itu memberikan kekuatan untuk menghadapi dan mengatasi masalah, pergumulan, kesukaran, penderitaan yang kita alami. Karena Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang tinggal bersama-sama dengan kita. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, waktu kau mengalami penderitaan, Bapa kita itu ada, Dia peduli, Dia mengasihi kita. Bahkan di balik penderitaan itu Tuhan mau membentuk hati kita. Karena mungkin selama ini kita sudah hidup dalam jalan-jalan yang salah, tapi lewat penderitaan kita belajar sesuatu. Mungkin selama ini penderitaan yang kita alami akibat kesalahan kita pada masa yang lalu. Tapi kita bisa belajar dari masalah itu lewat penderitaan yang kita alami supaya kita tidak lagi mengulangi hal yang sama. Ya. Nah, jadi kita percaya bahwa Tuhan juga tetap pegang kendali atas hidup kita. Amin. Tidak ada dalam hidup kita baik itu masalah yang tidak dalam kendali Tuhan. Semuanya masih dalam pantauan Tuhan. Tidak ada tanpa seizin Tuhan. Bahkan ada lagu yang mengatakan begini, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Amin. Jadi hal-hal yang kecil aja. Rambut kita ini kalau rontok berapa banyak Bapak Saudara? Makin umur rata-rata rontoknya makin banyak ya. Makanya ada yang BCA. BCA itu maksudnya kotak cuma atas ya.
Tapi banyak anak ini masalah umur ya. Jadi banyak yang rontok. Tapi Alkitab katakan, dan lagu yang juga menguatkan kita, bahwa sehelai rambut kita tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Begitu detail Tuhan memperhatikan hidup kita. Ya. Begitu Tuhan mengasihi kita. Bahkan Alkitab katakan dalam Matius 6 yang berkata bahwa bunga bakung yang di ladang yang hari ini tumbuh besok mati tidak seindah ya daripada kita yang didandani Tuhan dengan luar biasa. Amin. Tuhan sangat memperhatikan, Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi sekalipun kita mungkin mengalami penderitaan, kita tidak perlu takut waktu kita menghadapi penderitaan itu. Karena itu adalah hal yang biasa yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan Tuhan memberikan kekuatan mengatasinya. Karena Dia hidup dan tinggal bersama dengan kita. Dan jika Dia hidup dan tinggal di dalam kita, segala perkara dapat aku tangguh di dalam Kristus yang memberikan kekuatan dalam hidup setiap kita. Ya, nah jadi di sini Bapak Ibu Saudara, penderitaan ada dua saya katakannya. Yang pertama adalah penderitaan karena kesalahan kita. Dan kita sebagai orang Kristen ada lagi satu tambahan penderitaan, yaitu menderita karena Kristus. Penderitaan karena Kristus. Oke, kita baca ayatnya, Yohanes 15 ayat 18 sampai 21. Yohanes 15 ayat 18 sampai 21 berkata begini. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Maksudnya apa? Dunia sudah membenci Tuhan. Dunia menolak Tuhan. Dan sebagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan aja, guru kita aja mengalami aniaya penderitaan, kita pun sebagai pengikut Kristus, pengikut Tuhan juga mengalami penderitaan. Karena dunia membenci aku. Ya. Ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Terus ayat 19, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Lihat, perhatikan ayat ini perkataan Yesus. Bahwa karena Tuhan sudah pilih kamu, sekalipun kamu ada dalam dunia, kamu itu tidak berasal dari dunia. Kamu itu lahir dari Allah. Kewarganegaraanmu itu berbeda. Kewarganegaraan sorga. Dan kewarganegaraan dunia dengan sorga ini berbeda. Dunia membenci kita. Ya, ini jelas. Yesus katakan gitu. Jadi jangan heran kalau kita mengalami penderitaan aniaya karena kita pengikut Yesus. Ya, banyak kalau kita lihat kok kayaknya kita mengalami diskriminasi. Mau ibadah, mau apa, kita seakan-akan ditolak. Kita nggak perlu heran, nggak perlu kaget, karena kita bukan berasal dari dunia. Dunia membenci kita, tapi kita harus tetap mengasihi mereka. Ya, bukan kita membenci orangnya, tapi kuasa iblis yang sedang menguasai dunia ini membuat kita mengalami aniaya, menolak kita. Ya, oke. Terus ayat 20. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Ini ayat-ayat yang gak populer kalau di gereja disampaikan. Tapi saya mau katakan siap tidak siap, mau tidak mau kita akan alami itu. Lebih baik disiapkan, diperlengkapi daripada kaget. Pada waktu kaget, kita akhirnya menolak Tuhan. Ya dibilang gini, udahlah lebih enak ikut dunia lah. Karena ikut Tuhan kayaknya banyak tantangannya. Nah, kita harus siap. Penderitaan ringan yang kita alami ini adalah hal yang biasa. Amin. Karena ada upah, mahkota,
kemuliaan dibandingkan penderitaan yang kita alami ini lebih kecil dibandingkan kemuliaan yang disediakan oleh Tuhan bagi setiap kita. Amin. Oke, terus ayat selanjutnya. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus Aku. Jadi di sini bahwa mereka melakukannya karena nama-Ku, karena nama Tuhan, nama Kristus. Jadi kamu mengalami aniaya bukan karena kamu sebenarnya. Sebenarnya dunia membenci nama Tuhan Kristus. Jadi siap-siaplah mengalami aniaya dan penderitaan karena nama Kristus. Oke, saya baca ayat lagi ya. Di dalam langsung Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Firman Tuhan berkata begini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kita diberikan karunia. Karunianya adalah bukan hanya saja percaya Yesus, tapi juga menderita bagi Tuhan karena Kristus. Ini yang harus jadi bagian kita. Jadi jangan takut, tapi amin. Tetap semangat, amin. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terus di dalam terakhir deh, Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Jadi waktu menghadapi tantangan, penganiayaan, kesesakan dan juga penderitaan karena nama Kristus, Tuhan mau supaya kita memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera itu bukan dari dunia tapi dari Tuhan. Kita ketemu orang, kita harus menjadi pembawa damai. Amin. Bukan pembawa kerusuhan, bukan provokator, bukan orang-orang yang menyebabkan masalah, troublemaker, bukan. Kita ini pembawa damai. Ya, satu dengan yang lain. Terus, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hati. Aku telah mengalahkan dunia. Amin. Dalam dunia kamu mengalami penderitaan aniaya luar biasa, tapi Tuhan berkata, kuatkan hati. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi tidak ada masalah yang tidak dapat engkau takut. Tidak ada penderitaan yang tidak dapat kamu lewati. Semuanya di dalam Kristus kamu bisa menanggung, melewatinya dengan kemenangan karena Tuhan telah mengalahkan dunia. Oke, nah jadi di sini kita lihat begini Bapak Ibu Saudara, penderitaan karena Kristus, karena kita adalah pengikut Kristus, tujuan di balik penderitaan itu adalah supaya iman kita bertumbuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, tujuan penderitaan yang kita alami ini ada maksud Tuhan yang baik, yaitu supaya iman kita bertumbuh. Bapak Ibu Saudara kan percaya ya bahwa iman kita harus bertumbuh. Amin. Jadi orang percaya iman kita harus semakin naik, bertumbuh, meningkat. Bukan itu lagi, itu saja. Enggak, harus meningkat, harus bertumbuh. Dan salah satu yang membuat iman kita bertumbuh adalah penderitaan. Ya, jadi nggak cuma teori, karena firman Tuhan kan jadi ayat yang berkata begini, Roma 10 ayat 17 berkata begini, bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Tapi iman juga bisa bertumbuh dalam ayat yang kita baca tadi adalah iman kita bisa bertumbuh oleh karena penderitaan yang kita alami. Ya, jadi bukan hanya mendengar akan firman Kristus iman kita bertumbuh, tapi iman kita juga bisa bertumbuh karena penderitaan di dalam penderitaan, ya, di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita belajar, Bapak Ibu Saudara, bahwa
pesan Paulus terhadap Timotius ini penting bagi setiap kita. Ayat yang kita baca ini kan merupakan pesan Paulus kepada Timotius sebagai anak rohaninya. Ya, dikatakan bahwa Paulus mengingatkan Timotius, dan kita akan belajar tentang pesan Paulus ini supaya kita bisa menghadapi penderitaan dengan 3 hal. Amin. Kita bisa menghadapi penderitaan berdasarkan pesan dari Paulus ini kepada Timotius lewat 3 hal ini. Nah, yang pertama yang akan kita belajar hari ini adalah tetap beriman bahwa Tuhan sanggup melepaskan. Ayatnya di dalam ayat yang ke-11 berkata begini. Dalam ayat 11 dikatakan begini, saya akan baca ayatnya. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu telah kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Jadi hal yang pertama yang harus kita tahu, bahwa Paulus dalam pelayanannya dimanapun dia ada, baik itu di Listra, di Ikonium maupun di Antiokhia, Paulus mengalami penderitaan, mengalami aniaya, mengalami kesengsaraan dalam hidupnya. Ya, jadi di sini jelas sebagai bukti tanda bahwa kita sebagai murid Kristus seperti Paulus mengalami aniaya, penderitaan karena Kristus. Sama seperti kisah Ayub, Bapak Saudara ya. Ayub sudah mengalami penderitaan kan? Tapi kita lihat, sekalipun Ayub mengalami penderitaan yang berat, pada akhirnya Tuhan membebaskan dan melepaskan Ayub. Tadinya anaknya mati semua, 10 anak mati, harta bendanya habis, badannya juga sakit parah, sampai istrinya udah gak kuat, bilang, udah, masih setiakah kamu beribadah kepada Tuhan? Kamu udah ngalamin hal yang dahsyat demikian, udah kutuki Tuhanmu aja dan matilah engkau. Ayub mengalami penderitaan yang sangat-sangat berat. Tapi ingat, Tuhan berkata, pada waktu Ayub dipulihkan, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Dia punya anak-anak yang cantik-cantik. Tuhan kembalikan hartanya 2 kali lipat, dan dia menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Di balik penderitaan, tidak selamanya itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Penderitaan itu ada waktunya. Kebahagiaan itu juga ada waktunya. Jadi semua ada waktu-waktunya. Penderitaan ada masa kadaluarsanya. Kalau sudah masa itu lewat, Tuhan akan kita memperoleh kemenangan setelah melewati penderitaan yang berat. Ya. Nah, jadi kita juga bisa lihat tokoh-tokoh bagaimana Elia Tuhan pelihara. Waktu bangsa Israel mengalami kelaparan yang sangat dahsyat, Tuhan bawa Elia ke tepi sungai Kerit. Di situ ada burung gagak yang memberikan dia makan, dia minum dari air sungai Kerit, dia terpelihara. Dan waktu sungai Kerit itu sudah mau kering, Tuhan perintahkan untuk Elia pergi ke janda di Sarfat. Seorang janda bisa memenuhi kebutuhan daripada Elia ya. Padahal janda itu juga sedang mengalami situasi yang sukar sulit. Tapi dimanapun Tuhan menyuruh kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Janda itu diberkati, Elia juga diberkati. Jadi di sini kita lihat bahwa kita harus tetap beriman di tengah penderitaan yang berat sekalipun, karena kita tahu Tuhan sanggup melepaskan. Dia sanggup menolong kita dari keadaan apapun yang menimpa kita. Dalam penderitaan yang kita alami, kita harus tetap memiliki iman. Amin. Karena kita tahu Tuhan memelihara, Tuhan peduli, Tuhan mengasihi kita, Tuhan sanggup menolong kita. Dia pegang kendali dalam segala situasi hidup kita. Amin. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami penderitaan
yang berat. Ada yang mengalami sakit, penyakit, ada yang mungkin mengalami masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah hubungan keluarga satu dengan yang lain yang sudah tidak baik, dan banyak hal yang kita alami dalam penderitaan yang kita alami. Tapi percayalah, Tuhan siap sedia menolong kita. Dia bukan saja mau, tapi dia juga mampu menolong kita. Ya, tapi Bapak Saudara, caranya waktu kita mau dilepaskan dari penderitaan itu bukan cara kita. Kita kan mau caranya semuanya serba instan, serba cepat. Waktu kita ngalamin penderitaan, semua diizinkan ngalamin penderitaan. Tapi kita harus ikutin proses. Amin. Jangan mau buru-buru. Jangan mau cepat-cepat, ikutin aja prosesnya Tuhan waktu menghadapi situasi itu, karena Tuhan sudah menyediakan yang paling baik pada akhirnya. Cara Tuhan, jalan Tuhan kadang-kadang berbeda dengan cara kita mengatasi penderitaan. Jadi jangan pakai cara kita, ikuti cara Tuhan. Contohnya begini Bapak Saudara, kisah Lazarus. Pernah dengar ya Lazarus ya? Lazarus ini suatu hari sakit. Marta dan Maria bilang kepada pegawainya, kepada bawahannya, bilang gini, tolong sampaikan kepada Yesus bahwa Lazarus sakit parah. Ini pesan darurat ya, kepada Yesus. Tapi apa yang terjadi waktu Yesus mendengar akan Lazarus sakit, Yesus tenang-tenang aja. Satu hari ditunggu, nggak datang. 2 hari nggak datang. 3 hari, wah ini sampai si Marta Maria nanya kepada pegawai, kamu udah sampaikan kan kepada Yesus? Ini pesan darurat, ini pesan penting. Udah nggak? Udah. Tapi kenapa belum datang? Hari keempat, tiba-tiba Lazarus udah nggak kuat, meninggal. Dan waktu Yesus merasakan bahwa ini waktunya nih, Tuhan suruh saya pergi. Dia pergi menemui Lazarus. Sebelum sampai di rumah daripada Marta dan Maria, singkat cerita ya, menghampiri Yesus. Dan waktu mereka menghampiri Yesus, mereka menyampaikan pesan tentang Lazarus yang sudah mati. Mereka berkata begini, coba seandainya kau datang lebih awal, Lazarus mungkin tidak akan mati. Tapi karena kau datang terlambat, akibatnya Lazarus mati. Saudara ya. Dan waktu Marta dan Maria bercerita seperti itu, apa yang kita lihat reaksi Yesus tentang hal ini? Yesus menangis. Menangis bukan karena waduh terlambat, Lazarus teman saya udah mati, enggak, bukan nangis menyesal. Tapi nangisnya Yesus ini bukti bahwa dia peduli. Amin. Dia berempati kepada Marta dan Maria. Dia tahu penderitaan yang dialami oleh Marta dan Maria, kehilangan saudaranya yang dikasihi. Dan apa reaksi daripada Yesus? Yesus langsung pergi ke tempat kuburan itu. Terus kata si Marta, jangan dibuka pintu kuburannya karena pasti udah baunya udah meninggal gitu. 4 hari. Terus akhirnya waktu diperintahkan, Lazarus keluarlah, bangkitlah. Lazarus bangkit. Jadi di sini kita lihat apa? Cara Tuhan, waktu Tuhan adalah yang paling baik. Karena waktu Yesus berangkat, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa nama Tuhan akan dipermuliakan melalui peristiwa kematian daripada Lazarus. Jadi Tuhan menyiapkan yang paling baik. Kita berpikir caranya mengatasi penderitaan itu berdasarkan cara pola pikir kita yang terbatas. Tapi cara Tuhan sangat luar biasa. Dia siapkan yang paling baik, yang terbaik. Ternyata untuk membangkitkan Lazarus dari kematian. Itu luar biasa. Jadi di sini mari kita tetap beriman karena Tuhan sanggup melepaskan.
Apapun penderitaanmu yang kau alami, percayalah, Dia sanggup. Ada waktunya, waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan menolong, Tuhan melepaskan dari penderitaan, dan kita memperoleh kemenangan. Amin. Yang kedua adalah tetap berpegang pada kebenaran. Ayat yang 14 berkata begini. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, dalam menghadapi penderitaan yang kita alami, seringkali kita pakai jalan pintas. Ya. Karena kita mau cepat, kita pakai jalan pintas. Cara yang paling cepat untuk keluar dari penderitaan yang kita alami. Nah, kadang-kadang kita tidak peduli mau cara yang gak benar, yang di luar dari kebenaran. Yang penting saya lepas dari penderitaan. Ya. Dan akibatnya Bapak Saudara, kalau kita pakai cara cepat, bahkan kita terobos, sekalipun itu melewati atau melewati hal yang di luar daripada kebenaran, maka kita akan mengalami masalah yang lebih berat lagi. Ya, misalnya begini Bapak Saudara, misalnya kita mengalami kemiskinan, kita bilang gini, waduh, udah lama nih saya terus hidup dalam kemiskinan, saya pengen cepat kaya. Apa yang dilakukan? Banyak orang pengen cepat kaya, dia jual misalnya narkoba. Dia pengen cepat kaya, dia pesugihan. Dia pengen cepat kaya, misalnya dia melakukan tindakan mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Itu adalah tindakan ingin cepat supaya dapat mengatasi penderitaan dengan cara. Beberapa waktu lalu ada berita ya mengenai seorang supir online. Dia sedang bawa penumpang tengah malam sekali. Kemudian dia lihat nih penumpangnya kayaknya ada duit. Jadi dia menyandera penumpangnya itu. Dia bawa pergi ya di jalanan, sehingga terus yang dia minta daripada penumpang ini adalah dia minta uang 100 juta. Terus ternyata Bapak Saudara, si penumpang ini lebih pintar daripada supir online-nya. Jadi waktu masuk di tol, dia buka pintunya, dia loncat dari tol, selamat. Akhirnya singkat cerita, supir online ini ketangkap. Dan alasan dia minta penumpang itu 100 juta adalah menurut penyelidikan karena ingin nikah, butuh uang 100 juta. Nggak pikir panjang, cara pintas, dia lihat nih orang kaya, wah gue mesti pers nih biar dapat 100 juta. Nggak mikir, pikirannya pendek. Akhirnya masuk ke hotel rodeo. Itu penjara Bapak Saudara ya, bukan tempat yang enak. Karena ingin cepat, pakai jalan pintas Bapak Saudara. Nah, kita nggak boleh menjalani cara-cara yang demikian. Ada lagi satu berita, dia ini pengen masuk ke militer gitu ya. Dia pengen sekolah untuk dapat posisi jabatan. Nah, waktu caranya ya mestinya kan dia masuk gitu ya. Lulus nggak lulus kan itu harus dibuktikan. Tapi dia pengen cepet dapat supaya masuk ke sekolah itu, dia pakai apa? Nyogok. Orang tuanya disuruh bayarnya 200 juta. Karena temennya janjikan lagi nih, kalau kamu kasih saya 200 juta, ini di Sumatera, 200 juta maka kamu akan lulus ujian untuk bisa masuk ke posisi TNI. Jadi dikasih lihat fotonya sama temennya berhubungan dengan keluarganya, terus dia kasih lihat fotonya si anaknya itu sudah lulus katanya, dipakein pakaian seragam TNI.
Ternyata waktu dipakai seragam TNI, hari itu juga temannya itu membunuh anak itu. Dibunuh hari itu. Jadi orang tuanya ngeliat udah lulus, wah seneng, dikirim 200 juta. Terus setelah beberapa bulan kemudian keluarganya nanya lagi, bagaimana nih kalau udah lulus? Oh ya, nanti akan diwisuda. Wisudanya bulan apa? Bulan kalau nggak salah September Oktober. Udah akhirnya datang keluarganya ke kota itu untuk dipikir anaknya diwisuda. Ternyata selama 1 minggu dia ada di kota itu nggak ada kabar. Terus akhirnya orang yang membunuh ini, temannya daripada yang membunuh ini, dia bilang gini, oh nanti wisudanya ditunda untuk waktu yang tidak dapat diberitahukan. Akhirnya baru keluarganya akhirnya nggak percaya, diselidiki. Jadi udah 1 tahun nih peristiwanya, diselidiki dan akhirnya ketahuan ternyata anaknya sudah dibunuh. Wah, keluarganya nangis. Itu karena kenapa? Pengen ikut cara yang cepat, jalan pintas. Memang zaman sekarang ya, daripada susah-susah, ya udah pakai uang aja, sogok menyogok. Tapi harus berhikmat. Amin. Jangan sampai kita tertipu. Peristiwa ini terjadi. Jadi di sini kita harus tetap berpegang pada kebenaran. Ya. Seperti Timotius yang telah menerima dan meyakini kebenaran dari ajaran ibu dan neneknya. Jadi Paulus mengingatkan kepada Timotius, Timotius, kamu ingat, sejak dari kecil engkau sudah diajarkan tentang kitab suci. Harus kamu terima, harus kamu yakini, dan harus kamu lakukan. Jadi di sini Bapak Saudara, tugas kita sebagai orang tua adalah mengajarkan kebenaran kepada anak-anak. Itu tugas kita. Jangan kita berpikir, wadah kita serahkan ke gereja aja. Kita serahkan kepada misalnya sekolah minggu. Kita serahkan kepada sekolah untuk pendidikan kerohanian anak kita. Enggak. Kita bertanggung jawab untuk anak kita mengenal Tuhan. Kita ajarkan mereka soal kebenaran. Karena ini adalah tugas kita sebagai orang tua. Nah, jadi di sini kita lihat Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh orang tuanya. Jadi sebenarnya harus ada kolaborasi antara gereja, sekolah dengan orang tua untuk pendidikan anak. Ya. Jangan ada yang paling utama untuk mendidik anak adalah orang tua untuk mengajarkan nilai-nilai kebenaran. Jadi di sini kebenaran itu harus kita terima, kita yakini dengan sungguh-sungguh sehingga tidak dapat menggoyahkan kita. Karena tantangan, tawaran, godaan dunia ini bisa membuat kita menjadi goyah imannya. Tapi waktu hal itu sudah ditanamkan sejak dari kecil, maka kita tidak akan mudah goyah. Ya, menghadapi tantangan-tantangan zaman ini. Karena pesan Tuhan di akhir zaman ini, ya Yesus berpesan dalam Alkitab, Matius 24 berkata begini, bahwa di akhir zaman akan timbul penyesatan. Akan muncul guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu yang coba menyimpangkan, menyelewengkan iman percaya kita kepada Kristus. Beberapa hari ini, ya mungkin Bapak Saudara sudah ikutin lewat TikTok atau apapun, viral ya, ada seorang hamba Tuhan masih muda, dia mempunyai sebuah ajarannya intinya adalah tidak percaya bahwa keselamatan itu hanya bisa lewat Yesus. Kalau kita sudah buat baik sepanjang hidupnya, masa Tuhan tega sih untuk membuat kita masuk ke neraka? Padahal firman Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Perbuatan baik manusia tidak akan membuat manusia masuk ke dalam surga. Amin. Keselamatan itu adalah kasih karunia, ya, bukan oleh usaha. Kasih karunia oleh iman kepada Kristus. Terus ajaran ini juga mengatakan bahwa
tidak ada surga dan neraka. Ini bahaya. Padahal jelas surga dan neraka itu ada. Dan banyak pengajaran-pengajaran. Oleh sebab itu Bapak Saudara harus memiliki kebenaran. Saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, sebagai apa yang Tuhan perintahkan untuk menggembalakan kawanan domba-domba Tuhan, saya akan memastikan pengajaran yang saya sampaikan di tempat ini, bahkan gereja yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan ini, tidak keluar jalur dari kebenaran. Amin. Percayalah, doakan juga saya sebagai gembala untuk bisa menyatakan kebenaran tanpa takut, tanpa kompromi. Ya, kalau saya kompromi oleh karena hal sehingga saya tidak berani menyatakan kebenaran, maka tanggung jawab saya adalah kepada Tuhan. Tuhan menuntut tanggung jawab saya karena saya sudah menyelewengkan kebenaran. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus sungguh-sungguh berpegang pada kebenaran, karena di akhir zaman ini akan ada banyak tipu muslihat, tipu daya iblis yang akan menggoyahkan iman percaya kita. Jangan tergoyahkan. Oleh sebab itu harus mengerti kebenaran, mengenal Tuhan dengan benar. Ya, itu yang Tuhan inginkan kita jalan. Yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir adalah tetap bertumbuh di dalam kitab suci. Ayat 16-17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saat mengalami penderitaan, kita memerlukan yang disebut dengan kekuatan rohani. Kekuatan itu kita dapatkan lewat relasi dan hubungan kita dengan Tuhan, ya, dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman. Jadi relasi kita, hubungan kita dengan firman Tuhan itu membuat kita kuat. Kita punya kekuatan rohani. Ya, jadi karena firman Tuhan berkata bahwa firman akan membuat kita bertumbuh karena bermanfaat. Slide berikut. Bermanfaat untuk mengajar atau mendidik. Kemudian firman itu untuk menyatakan kesalahan. Firman itu juga untuk memperbaiki kelakuan kita. Nah, jadi di sini kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik dalam hidup kita, supaya kita bisa menghidupi firman. Artinya Bapak Saudara begini, bukan sekedar tahu, amin, bukan sekedar hafal ayat firman Tuhan, bukan. Tapi yang Tuhan mau adalah melakukan firman Tuhan. Yang Tuhan mau adalah kita bertobat. Yang Tuhan mau adalah hidup kita berubah. Seperti Tuhan memberikan sebuah contoh tentang dua macam dasar. Yang pertama adalah bangunan yang dibangun di atas dasarnya apa? Pasir. Yang kedua dibangun di atas dasarnya batu atau dasar yang kuat, kokoh. Ya. Nah, yang dibangun di atas pasir ini waktu angin badai datang, maka bangunan itu sehebat, sebagus apapun bangunan itu dibangun, tapi kalau di atas pasir, waktu angin badai banjir melanda, yang terjadi adalah hancur, rusak. Karena di atas pasir, bukan dasar yang solid, yang kuat. Tapi mereka yang membangun di atas dasar batu, waktu angin badai, banjir menerpa, dia tetap bertahan. Apa yang kita bangun waktu contoh yang Yesus katakan tentang membangun di atas pasir? Yaitu mereka yang mendengarkan firman, tapi tidak melakukan. Artinya tidak bertobat, tidak berubah. Ini seperti kita membangun sesuatu dalam hidup kita, membangun manusia rohani kita, membangun kerohanian kita di atas pasir. Waktu badai,
waktu masalah, waktu penderitaan itu datang, kita hancur karena tidak menjadi pelaku firman. Tapi mereka yang membangun di atas dasar yang kuat, batu karang yang teguh yaitu Yesus, waktu angin badai banjir melanda, dia akan tetap kokoh dan kuat. Saya mau sampaikan, ini ayat perhatikan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai pada akhirnya kita menyesal karena ternyata kita sedang membangun sesuatu yang di atas pasir. Tinggal tunggu waktu penderitaan masalah itu datang, maka engkau akan hancur. Perhatikan ini. Tapi waktu kita membangun di atas firman, melakukan firman Tuhan, sekalipun mungkin itu sulit. Saya mau belajar taat, saya mau bertobat. Firman Tuhan katakan untuk saya bertobat, saya mau bertobat. Saya melakukan selaras dengan firman Tuhan. Engkau sedang membangun sesuatu yang kuat. Waktu penderitaan itu datang, badai itu datang, engkau tidak tergoyahkan. Amin. Kita akan lihat ada begitu banyak orang yang sedang membangun sesuatu, dalam waktu singkat hancur seketika. Tapi orang yang sekalipun mengalami penderitaan demi penderitaan, tapi dia tetap melakukan firman, dia tidak tergoyahkan. Amin. Waktu kita melakukan firman Tuhan, maka iman kita akan bertumbuh. Saat menghadapi pergumulan dan masalah penderitaan, maka kita tidak akan goyah. Ayat yang terakhir dalam 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 21. 1 Petrus 2 ayat 18. Oke, 19 boleh. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Maksudnya apa? Penderitaan karena Kristus itu penderitaan yang tidak harus kita tanggung. Kalau yang kita harus kita tanggung karena perbuatan kesalahan kita sendiri. Terus, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Kira-kira kalau penderitaan karena kita berbuat dosa itu bisa dipuji atau enggak? Enggak lah, iya kan? Tapi kalau kita dipuji, kalau kita mau menderita karena Kristus, baru kita bisa dipuji. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Kamu udah buat baik, kamu berbuat benar, kamu mengasihi, kamu mengampuni, tapi tetap dibenci, tetap difitnah, tetap diperlakukan yang tidak benar, tidak adil. Kata Tuhan, itu baru dapat pujian. Kita menderita sekalipun menderita, ya. Dan itu adalah kasih karunia. Jadi penderitaan itu adalah kasih. Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya Tuhan. Nanti bisa baca ayat-ayat selanjutnya. Jadi Yesus juga mengalami, dia jadi teladan. Dia melakukan hal yang baik, tapi senantiasa mengalami penderitaan oleh karena dia tidak melakukan hal dosa, tidak melakukan hal yang salah, tapi dia mengalami penderitaan. Dan kalau kita menderita karena kehendak Allah, karena kita melakukan hal yang baik, maka itu adalah kasih karunia. Ini lebih hebat lagi. Jadi kita tahu penderitaan itu juga bukan hal yang biasa, tapi penderitaan itu adalah kasih karunia. Kalau kita memahami akan hal ini, kita akan senantiasa bersyukur. Waktu mengalami penderitaan, kita bersyukur. Karena dia Tuhan menyertai, Tuhan beri kekuatan, Tuhan sanggup menolong, dan Tuhan akan membawa kita senantiasa menang mengatasi penderitaan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita tahu bahwa hidup kita karena anugerah. Kita tahu ada masa-masanya kita mengalami kebahagiaan, tapi saatnya kita juga akan mengalami masa-masa yang penuh dengan kesukaran, masa-masa penderitaan. Tapi sadarilah, bukan saja pada waktu engkau mengalami masa-masa yang baik, masa-masa yang senang, masa-masa yang penuh dengan kebahagiaan, itu adalah anugerah daripada Tuhan.
Tapi kau juga harus mengerti, di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang penuh dengan kesulitan, yang penuh dengan penderitaan, itu juga anugerah. Anugerah Tuhan yang senantiasa menaungi hidup kita. Apapun masalah, apapun penderitaanmu hari ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Karena kasih karunia Tuhan itu cukup. Kelemahan, di tengah kelemahan yang kita alami, kekuatan Tuhan sempurna atas hidup kita. Tuhan memberikan anugerah di sepanjang hidup. Engkau sanggup mengatasi anugerah itu, menghadapi penderitaan itu dengan iman. Karena waktu engkau mengalami penderitaan, imanmu akan bertumbuh, dan itu baik bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Semua yang terjadi di dalam hidupku, atas seizin-Mu Tuhanku, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Sekali lagi katakan, semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ku atas seizin-Mu Tuhanku, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, tak pernah tinggalkanku. Katakan, ku bersyukur, amin Tuhan, semua yang ku alami. Amin Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, Kau beriku kekuatan bagi kami. Ku percaya Engkau selalu besertaku, tak pernah tinggalkanku. Melalui pujian yang kita naikkan ini, Tuhan mau untuk kita bersyukur karena anugerah Tuhan dilimpahkan lewat penderitaan yang kita alami. Setiap penderitaan yang kita alami itu adalah sebuah kasih karunia, itu sebuah anugerah, dan kita mampu mengatasi karena Dia Tuhan beserta. Dia Immanuel, Dia memberikan kekuatan, Dia menolong kita, Dia melepaskan kita, Dia mengasihi, Dia peduli atas segala hal yang kau alami. Dan Tuhan inginkan di balik penderitaan itu, engkau akan memiliki iman yang kuat, iman yang tangguh, imanmu bertumbuh di tengah penderitaan. Dan itulah yang penting bagi Tuhan. Pada saat engkau mengalami pertumbuhan iman, pada saat engkau mengalami penderitaan demi penderitaan, engkau akan berani berkata, sebagaimana Tuhan telah menolong saya di masa yang lalu, demikian juga Tuhan pasti menolong saya. Tuhan sanggup melepaskan saya pada saat saya mengalami penderitaan yang berat saat ini. Kita percaya anugerah Tuhan itu melimpah. Anugerah Tuhan itu Tuhan curahkan bagi setiap kita, disediakan bagi setiap kita yang mengasihi. Oleh sebab itu, mari kita percaya dan kita nyanyikan lagi lagu ini. Kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Mari kita nyanyikan semua yang terjadi dalam hidup. Biar kata-kata ini menguatkan bagi setiap kita.
yang terjadi di dalam hidupku, ku tak akan seizinmu Tuhanku. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, terima sebagai madu. Sekali lagi katakan semua Tuhan, semua yang terjadi, baik itu yang baik bahkan yang buruk Tuhan. Amin Tuhan. Atas keizinku Tuhan, Kau pegang kendali Tuhan. Kau mengasihi kami Tuhan. Hidup kami terima Tuhan, terima sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur, kami mau mengucapkan Tuhan, syukur kami, terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kasih-Mu di tengah masa-masa hidup kami yang sulit sekalipun Tuhan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, tak pernah tinggal. Sekali lagi katakan dengan iman, ku bersyukur Tuhan yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau, amin, selalu bersama besertaku Tuhan, tak pernah tinggalkanku. Ku percaya Engkau selalu besertaku, tak pernah tinggalkanku. Ku percaya Engkau selalu besertaku, tak pernah tinggalkanku. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami akan terima perjamuan Tuhan. Engkau telah menyediakan hidangan bagi kami, tubuh-Mu yang benar-benar makanan, darah-Mu yang benar-benar minuman. Buat kami senantiasa memperingati, mengingat akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk penebusan dosa kami, untuk pemulihan hidup kami. Dan kami percaya pada saat kami terima tubuh dan darah Tuhan, Engkau hidup dan tinggal di dalam kami. Dan jika kehidupan Tuhan itu ada bersama-sama dengan kami, pada akhir zaman kami akan dibangkitkan bersama-sama dengan Engkau, dan kami akan tinggal bersama-sama dengan Engkau. Kami tahu bahwa kuasa kebangkitan yang sama akan menyertai kami dan memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan di sepanjang hidup kami. Dan kami menyadari, jika Tuhan ada bersama kami dan di pihak kami, siapakah musuh kami dan siapakah lawan kami? Kami terima kemenangan-kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami, karena Engkau telah mengalahkan dunia, bahkan maut telah ditelan dalam kemenangan Kristus. Oleh sebab itu Bapa, kami mau bersekutu dengan tubuh-Mu, dengan darah-Mu, menyatu dengan Engkau. Engkau hidup dan tinggal di dalam kami, dan kami tinggal dan hidup bersama-sama dengan-Mu. Biar ini menjadi pengingat, peringatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti di atas kepala. Mari kita angkat roti di atas kepala. Dengarlah firman yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari sebelum kita makan, kita mengingat. Ini menjadi pengingat bagi kita waktu kita makan roti ini. Kita ingat bahwa kita sedang menyatu dengan persekutuan dengan tubuh kita. Dan bilur-bilur yang berdarah telah menyembuhkan segala sakit penyakit. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus segala sakit penyakit kami telah sembuh. Kami percaya tubuh kebangkitan Yesus Kristus juga akan membangkitkan seluruh aspek kehidupan kami yang mati. Tuhan akan diberikan kehidupan yang daripada Tuhan, karena kuasa kebangkitan yang membangkitkan kami, sehingga segala sesuatu yang kami pegang, segala sesuatu yang kami kerjakan, ada kehidupan Tuhan. Segala sesuatu yang mati akan dibangkitkan, akan memiliki kehidupan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum kita makan roti ini, dengarlah firman yang berkata, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita. Demikian juga ia mengambil cawang sesudah makan lalu berkata, cawang ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan. Kita tahu ini adalah pengingat bagi kita bahwa Kristus telah menebus segala dosa-dosa, pelanggaran dan kesalahan kita. Darahnya telah tercurah, darahnya menguduskan, darahnya membenarkan, bahkan darahnya yang melayakkan kita sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Dan firman Tuhan berkata, kita mengalahkan iblis yang mendakwa kita dengan darah anak domba dan perkataan kesaksian kita. Bahkan kita dimeteraikan bahwa kita adalah milik usaha Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang jahat yang dapat menjamah kehidupan kita, karena kita ditutup bungkus di seluruh bumi dengan kuasa darah Kristus. Bukan oleh karena perbuatan baik, tapi oleh karena pengampunan. Dan kita menerima kasih karunia itu sehingga kita diselamatkan. Mari kita percaya akan kuasa darah Yesus yang menghancurkan segala sihir, tenung, semua kutuk, semua sakit penyakit, semua hal yang jahat daripada iblis dihancurkan dengan kuasa darah. Dan kita menjadi umat-umat yang bebas, yang menang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita minum, dengarlah firman yang berkata, bukankah cawang yang olehnya kita mengucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hidup kami bukan kami, melainkan Kristus yang hidup dan tinggal di dalam kami. Dan hidup yang kami hidupi pada saat ini adalah hidup oleh karena iman kepada anak Allah yang hidup, yang mengasihi kami, yang menolong kami, dan memberikan janji-janji yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami terima persekutuan dengan tubuh dan darah kami. Kami terima Engkau hidup dan tinggal di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, saya persilakan untuk kembali akan duduk. Terima kasih Pak Kepala atas firman-Nya. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Kita siapkan satu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan.
Kudus atas setiap kebaikan dalam hidup kami Bapa. Saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, Tuhan kita harus setia bersyukur bersama Tuhan, sebab setiap masalah yang ada Engkau selalu menemani kami dan bersama Tuhan, dan kami bersyukur ya Bapa. Kami hari ini Tuhan ingin memberikan sedikit persembahan Tuhan. Engkau berkati Bapa yang memberi, baik pun yang belum bisa memberi ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Guys, Kejalan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, sehormat bagimu Tuhan. Semua bagi Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharamu. Oh, syukur bagimu Tuhan, sehormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 baik, terima kasih atas persembahannya. Sekarang kita mau untuk ibadah kita naikkan pujian Kubri. Kuberi yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Saat hatiku dan saat jiwaku dari Kuberi yang terbaik, Kuberi yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Hatiku senang cinta dan senang cinta, oh Kuberi yang terbaik, Kuberi yang terbaik hanya bagimu Tuhan. Ku relakan segalanya yang terbaik bagiku. Senang hatiku dan senang jiwaku. Terima kasih Tuhan. Di penghujung daripada ibadah kami tahu Tuhan bahwa ibadah kami tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Persekutuan kami dengan Tuhan tidak pernah sia-sia Tuhan. Engkau akan memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Engkau akan memberikan hikmat. Engkau akan menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Kami semakin mengenal Tuhan.
kami semakin mengerti akan kehendak Tuhan, sehingga kami boleh berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan yang penuh dengan kemenangan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat yang mungkin tidak dapat hadir saat ini, mungkin yang sedang pergi Tuhan, baik yang sakit Tuhan, atau mungkin Bapak yang sedang mengalami kendala-kendala sehingga tidak bisa hadir pada hari ini. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang mengalami persoalan masalah. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit, sebab kami percaya bilur-bilur Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Kami percaya Engkau adalah Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Bahkan Tuhan, kami adalah Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Tuhan menyediakan segala hal. Oleh sebab itu Bapa, kami percaya akan anugerah Tuhan. Engkau memberkati akan jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan masalah ekonomi. Tuhan, buka jalan. Mereka membutuhkan pekerjaan, Tuhan menyediakan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang baik Bapa. Mereka yang membutuhkan hikmat Tuhan dalam sekolah kuliah mereka, dalam nama Yesus. Tuhan, berikan kecerdasan kepada anak-anak-Mu, sehingga mereka boleh mendapatkan nilai-nilai yang terbaik. Khususnya Bapa, kami juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mencerminkan Kristus, sehingga nilai-nilai hidup kami adalah nilai-nilai yang baik. Sehingga dimanapun kami ada, kami boleh menjadi pembawa damai. Dimanapun kami ada, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyatakan terang Tuhan. Kami boleh menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Bapa. Dan kami juga berdoa Bapa bagi bangsa dan negeri kami yang kami kasihi, di mana kami tinggal Tuhan. Engkau berkata supaya kami berdoa, mengusahakan kesejahteraan kota, wilayah di mana kami tinggal, khususnya bangsa kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan menjamah melawat negeri kami ini Tuhan. Berikan kesejahteraan kepada negeri ini, kemakmuran Tuhan, keamanan Tuhan, sehingga shalom Tuhan dapat turun atas Indonesia. Indonesia boleh menjadi negeri yang diberkati Tuhan, negeri yang makmur Tuhan, karena perkenanan Tuhan dan campur tangan Tuhan. Kami berdoa Bapa, berkati akan pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami memberkati presiden, wakil presiden, memberkati Joko Widodo Tuhan, memberkati akan Haji Ma'ruf Amin Tuhan, berkati akan para menteri, jajaran pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah Tuhan. Kami memberkati Bapa, sehingga setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami jadi pemimpin yang takut akan Tuhan, yang akan memberikan kebijakan yang tepat Tuhan untuk membuat negeri ini menjadi negeri yang maju dan diberkati. Kami serahkan Tuhan, jauhkan dari kepentingan diri sendiri Tuhan, jauhkan dari kekacauan, jauhkan dari perpecahan Tuhan. Kami berdoa biar shalom Tuhan, berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Berkati akan TNI dan Polri untuk menjaga keamanan negeri ini Bapak. Dipercaya negeri ini akan senantiasa aman karena ada Tuhan yang melindungi, ada Tuhan yang menjaga negeri ini dengan pasukan malaikat Tuhan yang berjaga-jaga atas negeri ini. Kami tahu Bapak, di tengah situasi musim yang tidak menentu Bapak, cuaca yang mengalami anomali, terjadi fenomena alam yang sangat cepat berubah. Kami berdoa Bapak Tuhan, luputkan Tuhan dari bencana alam yang besar atas negeri kami Indonesia. Kami telah melihat begitu banyak bencana terjadi di negeri kami. Kami berdoa Bapak, belas kasihan-Mu turun atas negeri kami. Kami berdoa bagi mereka yang sedang mengalami masalah-masalah oleh karena bencana alam ini Tuhan. Berikan kekuatan, berikan penghiburan, sehingga mereka mampu mengatasi masalah ini Bapak. Mereka boleh dikuatkan di tempat-tempat pengungsian, di tempat-tempat mereka mungkin telah kehilangan rumah, harta benda mereka. Tuhan memberikan anugerah, Tuhan berikan kekuatan kepada rakyat dan bangsa kami Tuhan. Dan kami menolak segala pekerjaan iblis yang coba menghancurkan negeri kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jika bencana itu terjadi, buat kami berdoa biarlah terjadi minimize Tuhan korban jiwa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bercampur tangan Tuhan terjadi atas bangsa dan negeri kami yang kami cintai. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan di ujung daripada ibadah ini, kami percaya Kau akan menyiapkan berkat yang khusus bagi jemaat-Mu Tuhan. Dan biarlah kami pulang tidak sebagaimana kami datang, tapi kami pulang dengan sesuatu hal yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Sebab ibadah kami adalah mengandung janji
Dan janji itu kami terima hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari jemaat kekasih Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terima. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih dan berkat daripada Bapa Surga, kasih karunia, rahmat, belas kasihan, kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus, sehingga kau menjadi umat Tuhan yang lebih daripada pemenang. Dan apa saja yang kau perbuat dengan kedua tanganmu, Tuhan menyertai dan membuatnya berhasil. Janji Tuhan, kau akan senantiasa naik dan bukan turun. Kau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan semua hal yang terbaik yang kau kerjakan, Tuhan menyertai. Dan engkau menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa taat, setia, hidup kudus sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kedua kali menjemput setiap kita, kekasih-kekasihnya. Dan kita akan tinggal, diangkat di awan-awan yang permai, dan tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Semua kita yang diberkati bersama-sama katakan amin.